Kan udah daftar di Simpatika lama, tapi dia ini sedang kuliah. Contoh gini ya, sekarang kan tahun 2022, dia contoh dari 2014 atau 2015 ajalah. Dia sudah mulai mengajar tapi dia kuliah. Contoh dia lulus kuliahnya itu di tahun 2020, dapat ijazah itu. Itu apakah bisa mendapatkan atau tidak katanya kan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahmi Mujahid di channel yang sederhana ini, tentunya di channel Fahmi Mujahid FX. Sebelum dimulai, saya mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu berikhtiar meneladani akhlak baginda Rasulullah SAW dalam kehidupan ini. Di video kali ini saya akan bahas sedikitnya mengenai informasi, seharusnya sebelumnya sih ya, sebelum saya video kemarin saya harus update ini dulu mengenai syarat dan ketentuan penerima tunjangan guru bukan PNS tahun 2022 ini. Sebelum kita ke videonya, yang baru gabung saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga nantiasa Allah memberikan kebaikan yang lebih daripada satu subscribe dan satu like dari kalian. Saya ucapkan terima kasih banyak. Yang belum gabung, kalian boleh bantu like dan subscribe channel ini, karena dengan satu like dan satu subscribe dari kalian itu sangat membantu dalam membangun channel ini. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita ke videonya ya. Sesuai judul ya, jadi saya akan sedikit bahas tentang syarat dan ketentuan penerima tunjangan guru bukan PNS atau yang sering kita kenal dengan insentif GBPNS. Tentunya itu di aplikasi Simpatika. Ada sedikit banyak yang bertanya mengenai syarat dan ketentuan itu ya, atau masuk kriteria atau tidaknya gitu. Insya Allah saya akan bahas di sini. Oke, pertama saya dari sasaran dulu aja ya, pertamanya itu. Jadi untuk sasarannya itu yang pertama ada berstatus guru atau sebagai guru RA dan madrasah, dan yang kedua adalah bukan PNS tentunya, bukan CPNS pula, ataupun P3K pada Kementerian Agama atau instansi lainnya. Jadi tunjangan GBPNS ini disalurkan hanya untuk guru RA dan guru madrasah. Jadi untuk guru dinas tidak bisa, mungkin beda lagi ya di dinas apa namanya gitu kan. Itu untuk sasaran ada dua kriterianya ya. Maksudnya ada dua poinnya untuk sasaran. Yang pertama satu berstatus sebagai guru, dan yang kedua bukan PNS, CPNS maupun P3K di Kementerian Agama atau instansi lainnya. Nah, untuk yang kedua kriterianya itu, untuk yang kedua masuk ke kriteria. Jadi apa sih kriteria untuk penerima ini? Di sini ada 13 poin ya. Yang pertama, guru tersebut aktif mengajar di RA, MI, MTS, ataupun MA atau MAK. MAK itu Madrasah Aliyah Kejuruan ya. Dan terdaftar di program Simpatika. Nah, jadi percuma kita ngajar berapa tahun, contoh udah 5 tahun, tapi kalau kita tidak terdaftar di Simpatika itu tidak akan mendapatkan. Jadi kalau misalkan contoh kalian tidak terdaftar nih sudah selama ini udah 5 tahun contoh atau 3 tahun tidak terdaftar. Tapi karena kalian mendengar informasi ada tunjangan, kalian daftar, itu pun tidak akan langsung daftar. Kita harus nunggu 5 semester dulu untuk mendapatkan NPK. Kenapa di situ? Emang di sini tidak ada ya keterangannya harus 5 semester, tapi persyaratannya itu kan nanti ada di sini harus mendapatkan NPK gitu kan. Nah, persyaratan NPK itu minimal 5 semester aktif di aplikasinya. Untuk poin kedua, belum lulus sertifikasi atau mungkin kita sebut dengan honorer ya, masih honorer. Itu udah pasti insya Allah akan dapat.
Yang ketiga, memiliki nomor PTK Kementerian Agama. Nah, yang saya maksud tadi itu NPK atau, NUPTK. Berhubung sekarang NUPTK sudah tidak ada ya, udah tidak update di Kementerian Agama, kalau nggak salah itu terakhir tahun 2016 ya, atau 2014, 15 gitu, lupa lagi saya. Sekarang diganti menjadi NPK, nomor PTK Kementerian Agama. Itu nggak tahu nomor PTK, nggak tahu nomor pokok ya, saya lupa lagi. Pokoknya itu NPK ya. Itu wajib dan persyaratan untuk mendapat NPK itu minimal 5 semester mengajar atau aktif ya, aktif lah di aplikasi Simpatika sekitar 2 tahun setengah kalau nggak salah, harus aktif di aplikasi tersebut. Aktif itu bukan berarti status aktif. Jadi kan persyaratan aktif itu kita harus mempunyai jam ya, jam mengajar gitu kan. Di aplikasi tersebut baru bisa dikatakan aktif. Apabila tidak dikasih jam mengajar di aplikasinya percuma, status tidak aktif. Jadi harus persyaratan untuk mengaktifkan PTK di tiap semester itu ya kita harus mendapat beban kerja atau JTM yang sering kita kenal dengan JTM ya gitu. Itu untuk poin 3 dan untuk poin 4 guru yang mengajar pada Satuan Administrasi Pangkal Binaan Kementerian Agama. Eh Lebih ke guru yang mengajar di madrasah kali ya. Saya juga kurang paham itu poin 4. Mungkin kalian boleh bantu komen di bawah yang tahu, yang paham. Soalnya saya operator di sini. Saya cuman eh kurang paham juga lah maksudnya mengenai hal itu, mengenai guru, mengenai mengajar gitu kan, saya kurang paham juga. Untuk nomor 5, berstatus sebagai guru tetap madrasah, yaitu guru bukan pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah, kepala madrasah negeri dan atau pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk jangka waktu paling singkat 2 tahun secara terus-menerus dan tercatat pada Satuan Administrasi Pangkal di madrasah yang memiliki izin pendirian dan dari Kementerian Agama serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru diprioritaskan bagi guru yang masa pengabdiannya lebih lama dibuktikan dengan surat keterangan lama mengabdi. Oh, jadi kalau menurut saya ini kepala madrasah yang belum PNS, jadi dia tapi tapi jadi kepala kepala sekolah yang tidak ditugaskan oleh Kementerian Agama gitu. Jadi ya mungkin bukan PNS lah ya. Itu insya Allah bisa dapat. Tapi dalam artian di Simpatika harus dikasih jam tetap sebagai guru, bukan sebagai kepala madrasah. Kalau menurut saya yang saya pahami seperti itu. Dengan dilampirkan SK lama mengabdi dari yayasan mungkin atau dari sekolahnya bisa. Mungkin paham ya, insya Allah. Nah, untuk yang nomor 6 itu memenuhi kualifikasi akademi S1 atau D4 minimalnya. Oh, itu udah pasti ya. Untuk persyaratan guru itu untuk di Simpatika itu minimal D4 dan maksimal bebas. Ya pokoknya D4 antara S1 lah ya minimal. Itu udah wajib. Dan yang nomor 7, oh iya, ya ada kasus seperti ini ya. Pak, gimana kalau misalkan udah daftar di Simpatika lama, tapi dia ini sedang kuliah. Contoh gini ya. Sekarang kan tahun 2022. Dia contoh dari 2014 atau 2015 aja lah. Dia sudah mulai mengajar tapi dia kuliah. Contoh dia lulus kuliahnya itu di tahun 2020 dapat ijazah itu. Itu apakah bisa mendapatkan atau tidak katanya kan. Nah, sedangkan persyaratan untuk mendapatkan NPK itu ya, untuk mendapat jam kerja di aplikasi tersebut, itu kita harus ngeverify ijazah dulu untuk memenuhi sebagai persyaratan guru atau mengajar ya. Harus harus verify ijazah dulu lah intinya. Nah, itu persyaratan juga. Jadi kalau menurut saya apabila kasusnya seperti itu
kita melihat dari maksudnya gini, untuk mendapatkan NPK itu kita dilihat dari TMT mengajar kita. Nah, TMT mengajar itu dihitung ketika apabila sudah verval ijazah. Jadi sesuai verval ijazah. Contoh kemarin guru di sekolah saya ya, ada yang seperti itu, dia lulus di tahun 2020 kuliahnya dan sampai sekarang, jadi maksudnya udah 2020 ini, 2020 kita langsung verval ijazahnya, saya langsung verval ijazahnya dan belum mendapatkan NPK. Mendapatkan NPK-nya insyaallah di semester depan atau di tahun depan. Jadi seperti itu. Padahal dia di simpatikanya udah lama gitu. Udah lama tapi tetap ngeverval ijazahnya di situ, jadi terhitung TMT-nya itu seperti itu. Soalnya kualifikasi untuk mengajar juga ya. Nah, itu untuk kasus nomor 6. Poin nomor 6. Poin nomor 7 itu memenuhi beban kerja linier minimal 6 jam tatap muka di Satmingkal. Itu minimal itu emang udah paling minim ya. Jadi untuk para operator sehendaknya dikasih jam aja yang sesuai linier minimal 6 jam. Jadi kalau misalkan ada ya Pak, saya udah lebih dari 6 jam tapi kok nggak dapat statusnya seperti itu, ya udah itu nanti kita bahasnya. Itu akan dibahas di akhir ya. Yang nomor 8, bukan penerima bantuan sejenis yang dananya bersumber dari DIPA atau Kementerian Agama. Itu lebih ke apa ya? Penerima bantuan itu? Saya kurang paham juga ya, saya belum dapat juga informasi bantuan dari DIPA. Saya belum pernah dapat informasi seperti itu. Dan nomor 9, poin 9 ada belum usia pensiun 60 tahun katanya. Belum berusia pensiun 60 tahun. Oh, jadi di bawah 60 tahun ya. Masih bisa. Untuk poin 10, tidak beralih status dari guru RA dan madrasah. Maksudnya gimana ya? Kayaknya lebih ke status guru di aplikasi Simpatika kayaknya deh. Dari guru mungkin jadi ke tenaga kependidikan atau apa mungkin ya. Saya kurang paham juga, kalian boleh komen di bawah. Dan untuk nomor 11, tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi lain. Oh iya, itu intinya tidak satmingkal di sekolah lain atau sekolah dinas maksudnya ya, di dinas. Yang 12, tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif. Ya benar, tidak terikat di, pokoknya selain selain jabatan di sekolah itu nggak boleh, nggak akan dapat. Contoh, kalian merangkap jabatan di desa atau di apa gitu kan, itu nggak akan dapat. Soalnya terdeteksi juga nicknya. Yang untuk poin 13, tunjangan insentif dibayarkan kepada guru yang dinyatakan layak bayar oleh Simpatika. Oh ya itu, nanti itu ya apabila sudah lulus. Jadi seperti itu untuk kriteria yang untuk kriteria penerima tunjangan insentif sebagai, ya maksudnya insentif guru madrasah. Jadi kriterianya itu ada 13 ya yang tadi saya jelaskan. Jadi seperti itu untuk mengenai syarat dan ketentuan atau sasaran dan kriteria. Mungkin mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada salah dalam pemahaman saya mengenai poin-poinnya, kalian boleh bantu komen di bawah. Terima kasih yang sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya akhiri dengan alhamdulillah. Saya Pak Mujahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam operator madrasah.